pelajar, ketemu lagi bersama dengan Kak Gisti. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang respirasi sel. Yuk kita mulai. Nah, kita semua tahu kalau salah satu ciri dari makhluk hidup adalah beraktivitas. Baik itu misalnya berolahraga, kemudian belajar, bahkan tidur sekalipun, itu merupakan bentuk aktivitas. Nah, di mana aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup itu memerlukan yang namanya energi. Energi yang didapatkan oleh tubuh kita itu didapat dari proses yang namanya respirasi sel. Proses respirasi sel itu sendiri merupakan proses katabolisme, yaitu perubahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana ini menghasilkan energi atau ATP yang akan digunakan oleh tubuh kita untuk berbagai aktivitas. Nah, respirasi sel sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada respirasi aerob dan juga ada respirasi sel anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen dan juga proses ini terjadi di sitoplasma dan organel sel yang bernama mitokondria. Reaksi dari respirasi aerob adalah C6H12O6. Nah, ini merupakan senyawa kompleks atau ini disebut dengan istilah gula plus 6 oksigen menjadi 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP. Jadi, dari reaksi pemecahan satu molekul glukosa dengan bantuan oksigen akan menghasilkan 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul air, dan 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob atau suka dikenal juga dengan istilah fermentasi merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Tahapan ini terjadi di sitoplasma. Terdapat dua jenis respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi alkohol adalah proses respirasi anaerob di mana gula atau C6H12O6 ini akan diubah hingga menjadi 2 molekul alkohol plus 2 CO2 plus 2 molekul ATP. Sedangkan fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang akan memecah glukosa hingga menghasilkan 2 asam laktat dan juga 2 molekul ATP. Pertama, kita akan membahas dari respirasi sel yang aerob atau respirasi sel yang memerlukan oksigen. Nah, dalam respirasi aerob terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Penting banget untuk kalian memahami dan mengingat urutan tahap dari respirasi sel ini ya. Jadi kalau respirasi aerob ada 4 tahapannya, Kak Gisti ulang, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Selain harus bisa memahami urutan tahapnya, kalian juga harus memahami apa molekul yang diperlukan untuk setiap tahapannya, apa hasilnya, dan juga tempat terjadinya di mana ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah glikolisis. Glikolisis ini merupakan reaksi yang terjadi di sitoplasma. Ini merupakan proses pemecahan glukosa. Jadi begitu gula dari proses pencernaan ya, dari karbohidrat yang kita konsumsi misalnya itu memasuki sel, maka si glukosa ini nantinya akan mengalami proses glikolisis atau pemecahan glukosa. Ingat kata gliko itu dari kata glukosanya, lisis itu artinya adalah pecah. Nah, tahap glikolisis kurang lebih seperti ini, lumayan panjang ya. Jadi dari glukosa nanti akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan memerlukan ATP, lalu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Proses ini juga memerlukan ATP, kemudian
fruktosa 1,6 difosfat akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan juga gliseraldehid 3 fosfat. Lalu mereka akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, lalu bifosfogliserat akan diubah menjadi fosfogliserat, fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat, hingga akhirnya menghasilkan asam pirufat. Wah, kalau misalnya kita lihat nih tahapannya secara detail, lumayan panjang kan dari glikolisis, tapi yang penting banget untuk kalian pahami adalah apa molekul yang masuk dan hasil akhirnya itu apa ya. Nah, jadi bisa disimpulin nih kalau dari tahapan glikolisis itu akan dari satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Sekali lagi, Kak Gisti ulang, dari satu molekul glukosa yang memasuki tahapan glikolisis itu akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Di mana di tahapan awal glikolisis ini akan mengkonsumsi 2 ATP. Ini di sini kan membutuhkan 2 ATP ya, mengkonsumsi 2 ATP. Dan di tahapan akhirnya ini akan menghasilkan 4 ATP. Di sini ya, dihasilkan 4 ATP. Selain itu juga akan menghasilkan 2 molekul NADH. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau hasil bersih dari tahapan glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat ya, yang didapat di akhir ini senyawa akhirnya ya asam pirufat. Kemudian ada 2 molekul ATP karena 4 ATP dikurangi 2 ATP di awal ya. Jadi bersihnya itu ada 2 ATP dan juga ada 2 molekul NADH yang dihasilkan. Jadi ini adalah hasil net dari proses glikolisis, 2 asam pirufat, 2 molekul ATP dan 2 NADH. Berikutnya, tahapan yang kedua dari respirasi sel aerob adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi jika terdapat oksigen di dalam sel tubuh kita, maka asam pirufat hasil glikolisis akan masuk ke mitokondria, lalu akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif yang tepatnya terjadi di matriks mitokondria. Nah, proses ini akan mengubah 2 asam pirufat hasil glikolisis tadi menjadi 2 molekul asetil koenzim A atau yang sering juga disebut dengan istilah molekul asetil CoA. Nah, proses ini pada awalnya akan melepas 2 molekul karbon dioksida dan juga 2 molekul NADH, dan di bagian akhir dia akan memerlukan molekul koenzim A atau molekul CoA itu tadi, sehingga akan menghasilkan 2 asetil koenzim A. Jadi bisa kita simpulkan kalau hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 molekul asetil koenzim A atau asetil CoA, kemudian 2 molekul CO2 dan juga 2 molekul NADH. Nah, berikutnya tahapan yang ketiga dari respirasi sel aerob adalah siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria juga ya. Nah, proses ini tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi, tadi kan ada molekul asetil CoA ya yang dihasilkan di peristiwa dekarboksilasi oksidatif. Nah, molekul asetil CoA ini akan memasuki siklus Krebs. Asetil CoA akan berikatan dengan molekul asam oksaloasetat. Nah, asetil CoA plus oksaloasetat ini akan membentuk yang namanya asam sitrat. Maka dari itu, si siklus Krebs ini juga suka disebut dengan istilah siklus asam sitrat karena molekul pertama yang dihasilkan dari tahapan ini adalah molekul asam sitrat. Kemudian molekul asam sitrat ini akan diubah menjadi isositrat. Isositrat akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat dengan melepaskan molekul karbon dioksida, dan dari proses ini pun akan dihasilkan molekul NADH. Lalu alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA. Dari tahapan ini juga akan melepas molekul karbon dioksida dan juga NADH.
Lalu dari suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat dengan melepaskan molekul ATP atau GTP sih yang lebih tepatnya, tapi molekul GTP ini setara kok dengan molekul ATP, yaitu merupakan bentuk energi. Lalu suksinat akan diubah menjadi fumarat dengan melepaskan molekul FADH2. Lalu fumarat akan diubah menjadi asam malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat karena ini siklus ya, sebuah siklus harus ada regenerasi dari molekul oksaloasetat yang nantinya molekul oksaloasetat ini akan berikatan dengan substrat yaitu asetil-CoA. Nah, perubahan dari malat menjadi oksaloasetat ini juga akan kembali melepas molekul NADH. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dari siklus Krebs adalah 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 ATP, dan juga 4 karbon dioksida. Nah, hasil ini adalah hasil yang didapat dari tahapan siklus Krebs sebanyak 2 kali siklus ya. 2 kali siklus atau 2 molekul asetil-CoA. Karena dari satu gula ini kan akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Nah, dari 2 asetil-CoA yang masuk hasilnya adalah 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 ATP, dan juga 4 CO2. Kemudian tahapan yang selanjutnya, tahapan yang terakhir dari respirasi sel aerob adalah transport elektron yang terjadi di krista mitokondria. Nah, tahapan ini terjadi di krista mitokondria yang mana krista mitokondria ini adalah membran dalam mitokondria ya yang berlekuk-lekuk. Nah, di dalam krista mitokondria atau di dalam membran dalam tersebut terdapat kompleks protein yang disebut dengan istilah sitokrom. Nah, jadi molekul protein yang ini yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria ini merupakan molekul sitokrom. Nah, molekul sitokrom ini dapat berperan sebagai carrier dari elektron atau pembawa dari elektron. Ingat nama proses ini aja transport elektron, maka akan ada elektron yang ditransfer ya dalam proses ini. Nah, NADH dan molekul FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya, jadi NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis, dari dekarboksilasi oksidatif, dari siklus Krebs akan memasuki tahapan transport elektron ini untuk diubah menjadi molekul ATP. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, molekul NADH akan melepaskan elektronnya ke kompleks sitokrom yang pertama. Kemudian nih setiap ada elektron yang dilepaskan, maka kompleks protein tersebut juga akan melepaskan molekul H+ ke ruang antar membran. Begitu nanti elektronnya ditransfer ke kompleks protein berikutnya, maka akan melepaskan molekul H+ lagi ke ruang antar membran mitokondria. Begitu seterusnya hingga kompleks protein sitokrom yang terakhir. Sampai di sini, maka protein akan melepaskan molekul H+ ke ruang antar membran. Nah, elektron dari kompleks sitokrom yang terakhir nantinya akan ditangkap atau akan diterima oleh molekul oksigen. Nah, elektron yang ditangkap oleh molekul oksigen ini akan membentuk yang namanya H2O atau air. Jadi, oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi aerob nantinya itu akan dipakai untuk proses transport elektron, dan di sini oksigen akan berperan sebagai akseptor elektron yang terakhir. Ya, jadi peran oksigen yang kita hirup yang akan digunakan untuk respirasi sel aerob itu berperan di proses transport elektron sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Dan dari proses ini akan dihasilkan molekul air atau H2O. Nah, nantinya molekul H+ ini kan akan banyak terakumulasi di interspace
membran atau membran dalam mitokondria. Sehingga bagian membran dalam mitokondria ini akan memiliki pH yang lebih asam. Ingat kalau banyak H+-nya kan pH-nya jadi asam atau jadi turun ya. Dibandingkan dengan bagian di matriks mitokondria, H+-nya lebih banyak di ruang antar membran. Ini akan menyebabkan H+ itu tadi akan berdifusi ke matriks mitokondria. Nah, tempat atau pintu, satu-satunya pintu untuk H+ ini berdifusi ke matriks mitokondria adalah si ATPase atau ATP sintetase ini. Jadi, untuk setiap satu molekul H+ yang memasuki ATP sintase itu tadi akan menggerakkan perubahan ADP plus P menjadi ATP. Itulah kenapa untuk setiap satu molekul NADH itu akan setara dengan 3 ATP. Karena untuk setiap satu molekul NADH dia akan melepaskan 3 molekul H+ ke ruang antar membran sehingga itu akan setara dengan 3 ATP. Sedangkan untuk molekul FADH2 dia akan memberikan elektronnya dari sini, dari kompleks protein sitokrom yang kedua ini. Jadi kalau dari FADH jumlah H+ yang dilepaskan hanya 2 sehingga setara dengan 2 ATP. Jadi hasil akhir dari transport elektron itu adalah molekul H2O atau air yang didapatkan dari oksigen yang menangkap elektron. Kemudian juga dari proses transport elektron ini akan dihasilkan 34 molekul ATP, di mana 34 molekul ATP ini, ingat tadi satu molekul NADH itu setara dengan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Jadi kita sekarang tambahin aja, kita kalkulasiin aja NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Dari glikolisis itu kan dihasilkan 2 molekul NADH. Sedangkan dari tahapan dekarboksilasi oksidatif juga dihasilkan 2 NADH. Dari tahapan siklus Krebs itu satu molekul glukosa akan menghasilkan 6 molekul NADH dan juga 2 molekul FADH. Jadi molekul NADH dan FADH2 tadi di tahapan transport elektron itu kan akan diubah jadi ATP. Ingat, 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Jadi totalnya untuk NADH kan ada 10 ya, 2 glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif, dan 6 dari siklus Krebs. Total ada 10 NADH. Dikali dengan 3 ATP, maka akan ada 30 ATP yang dihasilkan, sedangkan dari molekul FADH2-nya kan hanya dihasilkan 2 ya dari tahapan siklus Krebs. Itu dikalikan dengan 2 ATP sehingga menghasilkan 4 ATP. Maka ATP total yang dihasilkan di proses transport elektron ini sebesar 34 ATP. Nah, tahapan transport elektron ini adalah tahapan yang menghasilkan paling banyak ATP, yaitu sebanyak 34 ATP. Proses pembentukan ATP ini juga suka disebut dengan istilah fosforilasi. Maka dari itu, tahapan transport elektron ini juga suka disebut dengan istilah fosforilasi oksidatif. Karena pada tahapan transport elektron itu menghasilkan ATP, fosforilasi ya, sebanyak 34 ATP, dan juga pada tahapan transport elektron ini memerlukan yang namanya oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Maka dari itu transport elektron ini suka disebut dengan istilah fosforilasi oksidatif. Nah, sekarang yuk kita beri kesimpulan ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob ini. Nah, dari tahapan glikolisis ini ATP yang dihasilkan ada 2. Pada dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP, pada siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Nah, ATP yang dihasilkan pada saat glikolisis dan siklus Krebs ini disebut juga dengan istilah fosforilasi tingkat substrat ya. Jadi ATP yang dihasilkan
saat glikolisis dan siklus Krebs itu disebut dengan istilah fosforilasi tingkat substrat. Sedangkan ATP yang dihasilkan pada saat transport elektron atau fosforilasi oksidatif itu sebesar 34 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob adalah sebanyak 38 ATP. Nah, jadi kalau tadi nih di awal kan udah sempat disinggung ya, reaksi dari respirasi aerob yaitu untuk satu molekul gula atau C6H12O6 dan juga proses ini memerlukan 6 molekul oksigen akan menghasilkan 6 molekul CO2, 6 molekul H2O dan juga 38 ATP. Nah, tadi C6H12O6-nya ini diperlukan di tahapan awal banget ya, glikolisis, si gula dipecah di sana. Lalu si molekul oksigen ini dia diperlukan untuk peristiwa transport elektron sebagai akseptor elektron terakhir. Kemudian 6 molekul CO2-nya ini dihasilkan dari proses apa aja ya yang menghasilkan CO2, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs ya, itu menghasilkan CO2. Kemudian molekul H2O ini dihasilkan dari proses salah satunya adalah transport elektron ya, di mana H2O di proses transport elektron itu dihasilkan dari oksigen yang menangkap elektron terakhir. Kemudian 38 ATP dari total keempat tahapan reaksi respirasi aerob. Itu dia respirasi aerob. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas respirasi anaerob atau sering juga dikenal dengan istilah fermentasi. Nah, tahapan respirasi anaerob ini lebih singkat daripada respirasi aerob ya. Tahapan yang pertamanya glikolisis. Jadi glikolisis ini tahapan yang terjadi baik pada respirasi aerob maupun pada respirasi anaerob. Kemudian respirasi anaerob dari glikolisis itu tadi akan berlanjut ke proses fermentasi, di mana fermentasinya ini terdapat dua jenis ya, ada fermentasi alkohol atau etanol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, yang pertama kita bahas dari glikolisisnya dulu. Nah, ini sama sih sebenarnya dengan glikolisis yang tadi di respirasi aerob ya, terjadinya di sitoplasma dan merupakan proses pemecahan gula, di mana dari satu molekul gula itu akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Selain itu juga akan menghasilkan 4 molekul ATP dan juga 2 molekul NADH. Karena di tahapan awalnya ini memerlukan 2 molekul ATP, maka hasil bersih dari glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan juga 2 molekul NADH. Ini sama ya, seperti di respirasi sel yang aerob. Jadi tahapan respirasi sel anaerob yang pertama adalah glikolisis, sama persis dari satu molekul glukosa atau gula menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH. Nah, berikutnya tahapan yang kedua adalah tahapan fermentasi. Terdapat 2 jenis fermentasi, yaitu fermentasi alkohol atau etanol dan juga fermentasi asam laktat. Yang pertama akan kita bahas adalah fermentasi alkohol atau etanol. Nah, proses fermentasi ini terjadinya di sitoplasma ya. Nah, fermentasi alkohol ini akan mengubah 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi, itu akan diubah menjadi 2 molekul asetaldehid. Dari proses perubahan asam pirufat menjadi asetaldehid, ini akan melepaskan 2 molekul CO2. Lalu, 2 molekul asetaldehid ini akan berperan sebagai akseptor elektron yang didapat dari 2 molekul NADH. Nah, molekul NADH-nya ini merupakan hasil dari glikolisis ya. Nah, asetaldehid yang menerima elektron dari NADH akan berubah menjadi 2 molekul etanol. Jadi bisa kita simpulkan kalau fermentasi etanol atau fermentasi alkohol dari 1 molekul gula itu akan menghasilkan 2 molekul alkohol atau etanol, 2 CO2 dan juga 2 ATP. Nah, biasanya nih organisme yang melakukan fermentasi alkohol atau etanol ini adalah ragi ya, kelompok jamur. Ragi misalnya Saccharomyces cerevisiae.
Nah, itu dia contoh makhluk hidup yang melakukan fermentasi alkohol atau etanol. Nah, biasanya siragi itu kan suka dimanfaatkan untuk membuat tape, membuat wine, membuat bir, dan juga roti. Nah, itu dia fermentasi alkohol atau etanol. Kemudian yang kedua, fermentasi tipe yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Terjadinya juga sama di sitoplasma. Yang membedakannya adalah kalau difermentasi asam laktat, untuk molekul asam pirufat hasil glikolisis itu akan berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Asam pirufat akan menerima elektron dari NADH hasil glikolisis dan dia akan berubah menjadi 2 molekul asam laktat. Sehingga bisa kita simpulkan untuk proses fermentasi asam laktat, dari 1 molekul gula itu akan menghasilkan 2 molekul asam laktat dan juga 2 molekul ATP ya, yang mana ATP-nya ini adalah hasil dari glikolisis. Organisme yang melakukan fermentasi asam laktat, contohnya adalah sel hewan dan juga manusia ya. Biasanya sel hewan, manusia yang melakukan fermentasi asam laktat ini ketika otot kita sedang banyak beraktivitas dan dia kekurangan oksigen, biasanya akan melakukan fermentasi asam laktat. Selain sel hewan dan manusia, beberapa bakteri yang dikenal dengan bakteri asam laktat atau dikenal dengan istilah BAL juga dia melakukan fermentasi asam laktat ya. Di antaranya adalah Lactobacillus yang menghasilkan yogurt. Berikutnya kita bahas perbedaan antara respirasi aerob dan juga anaerob. Jadi tadi kan udah dibahas secara detail ya bagaimana respirasi aerob dan anaerob itu. Nah, sekarang kita bandingkan nih perbedaan antara keduanya. Yang pertama tentunya adalah kebutuhannya akan oksigen. Kalau respirasi aerob itu dia butuh oksigen, sedangkan respirasi anaerob dia tidak memerlukan oksigen. Kemudian perbedaan yang kedua adalah tempat terjadinya. Kalau respirasi aerob itu utamanya terjadi di mitokondria ya untuk tahapan dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob tempat terjadinya adalah di sitoplasma. Lalu perbedaan yang ketiga adalah pada tahapannya. Untuk respirasi aerob tahapannya berurutan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan yang terakhir adalah transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob adalah glikolisis dan proses fermentasi saja, di mana proses fermentasinya ini kan ada 2 jenisnya, yaitu fermentasi alkohol atau etanol dan fermentasi asam laktat. Lalu perbedaannya yang keempat adalah hasilnya. Nah, untuk 1 molekul glukosa yang memasuki respirasi aerob akan menghasilkan 6 molekul karbon dioksida, 6 molekul H2O atau air, dan juga 38 ATP. Sedangkan untuk 1 molekul glukosa yang memasuki tahapan respirasi anaerob akan menghasilkan 2 molekul etanol atau asam laktat, tergantung jenis fermentasinya ya. Kemudian 2 molekul CO2 untuk fermentasi etanol atau alkohol dan juga 2 molekul ATP. Nah, dari sini terlihat perbedaan yang sangat besar ya untuk hasil ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob dan anaerob. Untuk respirasi aerob 1 molekul gula akan menghasilkan 38 ATP. Sedangkan untuk 1 molekul glukosa yang memasuki respirasi anaerob akan menghasilkan 2 ATP saja yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi. Nah, yang terakhir perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah akseptor elektron terakhirnya. Kalau respirasi aerob yang berperan sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir adalah oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob yang bertindak sebagai akseptor elektron terakhir adalah bahan organik, yaitu asetaldehid untuk fermentasi etanol dan asam pirufat untuk fermentasi asam laktat. Yuk, langsung aja sekarang kita latihan soal. Untuk soal yang pertama, pada rantai transport elektron yang berlangsung di mitokondria, prosesnya berakhir setelah elektron H+ bereaksi dengan X sehingga membentuk molekul air. Senyawa X yang dimaksud adalah, berarti senyawa X ini dia berperan sebagai akseptor atau penerima penerima ya dari elektron
yang terakhir yang terjadi di peristiwa transport elektron respirasi aerob. Nah, yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir di respirasi aerob adalah oksigen. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram proses respirasi anaerob berikut. ATP, asam pirufat, dan etanol pada proses tersebut secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini berarti kita harus kasih keterangan dulu nih setiap nomornya. Ini adalah proses respirasi anaerob ya. Glukosa memasuki proses glikolisis akan menghasilkan nomor 2. Berarti nomor 2 ini adalah molekul, iya benar, yaitu molekul asam pirufat ya. Nah, hasil sampingannya dari proses glikolisis adalah nomor 1 ini. Berarti nomor 1 adalah ATP. Kemudian asam pirufat akan menjadi molekul yang nomor 4 ini. Ini respirasi anaerob ya. Nah, nomor 4 kemudian nanti akan menjadi nomor 5. Berarti molekul yang nomor 4 ini adalah molekul asetaldehid ya, yang terbentuk dari proses fermentasi etanol atau alkohol. Nah, ketika asam pirufat berubah menjadi asetaldehid, maka dia akan melepaskan molekul karbon dioksida atau CO2. CO2 ya. Berarti nomor 3 CO2. Kemudian asetaldehid ini nantinya akan menerima elektron dari NADH menjadi nomor 5. Berarti nomor 5 ini adalah molekul etanol atau alkohol. Oke, berarti ATP, asam pirufat, dan juga etanol itu ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5. Jawabannya adalah 1, 2, dan 5. C. Mudah ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Pasti akan bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar.